Ya, sambil menunggu yang dari Mul, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Alhamdulillah sehat, Pak. alhamdulillah. Ya, gimana? Apa yang mau kita bahas? Silakan yang mau menyampaikan ininya, ulasannya. Ditanya, Mas. Apa yang mau ditanya? Ayo, silakan. Kalau nggak ada berarti aman kan gitu. Mana ada aman, Pak? Nah, ya makanya apa yang mau disampaikan? Masih mikir, Pak, pertanyaannya. Lah, gimana? Katamu untuk tata letak. Bukan tata letak, kapasitas. Oh iya. Matikan mikrofonnya. Kalau kan saya mau ngukur kapasitas gudang ini, Pak, kalsium Ya. CaCO3. Terus itu paletnya beda-beda, Pak, ukurannya, Pak. Iya, terus? Nah, terus mereka tuh nyusunnya masih asal tumpuk aja gitu, Pak. Cuman gimana ya, ditumpuk kayak biasa aja gitu, nggak ada dibikin kuncian apa gitu, Pak. Ya. Jadi pas apa tuh kan mau dihitung, ada yang tumbang, ada yang apa. Jadi susah nyusunnya, Pak. Ya, Cuman kalau kita mau mau ngasih menghitung, masukan ke ininya, kalau kita mau menghitung kapasitas, apa, Pak? Kalau kita mau menghitung kapasitas, yaitu jangan melihat kondisi yang ada, ya. Tapi kita hitung secara mandiri ya, kita hitung sendiri ya, luasannya itu berapa, kemudian apa namanya, barangnya sendiri itu ukurannya berapa gitu loh. Jadi coba kita perhitungkan ya, dengan susunan itu maksimal berapa tumpuk, kemudian sistem penyusunannya, kalau dia karung kan berarti harus saling silang ya, nggak boleh sejajar saja gitu. Nah seperti itu. Jadi nantinya maksimal berapa gitu kan, dalam satu tumpukan itu berapa lajur gitu ya. Nah tentunya kan antar lajur diberi celah, diberi gang gitu kan. Nah seperti itu, coba kita hitung sendiri gitu loh. Kalau kita melihat kondisi yang ada ya memang repot gitu loh. Ya, kalau kita tahu kondisi itu tidak teratur, ya coba kita hitung sendiri. Ya, berapa harusnya isi dari gudang itu dengan susunan yang sedemikian rupa gitu. Ya, seperti itu. Kan kalau apa namanya, susunan itu kan karung ya, karung 50 kilo ya. Iya, Pak, 50 kilo. Nah, coba lihat sekali-sekali coba lihat atau coba apa namanya, temanmu yang bertugas di gudang pupuk, itu memperhatikan ya bagaimana susunan karung 50 kilo itu seperti apa gitu loh. Jadi kamu punya gambaran, oh ternyata satu kotak ini isinya sekian gitu loh. Nah, jadi dengan melihat luasan gudang yang ada di pabrik tadi, nah itu
bagaimana harusnya susunan karung tersebut gitu loh. Ya. Sehingga kita bisa memperhitungkan berapa kira-kira kapasitas gudang ini. Seperti itu gitu. Gimana? Iya Pak, iya sudah dapat sih Pak, tinggal ngitung-ngitung aja datanya tingginya apanya semuanya udah tinggal ngitung aja. Cuman nanti bingungnya pas nyampeinnya Pak, soalnya ya agak susah ini atasannya Pak. Loh, ya kalau namanya kita menyampaikan kan nggak masalah gitu loh. Ya masalah itu diterima atau enggak itu urusan mereka. Nah, idealnya kan seperti ini kan begitu dengan pertimbangan apa gitu loh. Ya kan? Nah, masalah itu nanti dipakai atau tidak ya itu urusan mereka gitu loh. Kan kita disuruh melihat nih yang ada ini seperti apa. Kemudian kita berikan masukan ya. Seperti itu. Jadi jangan takut dikomentari, nggak masalah gitu ya. Namanya menyampaikan pendapat kan ya sah-sah saja gitu loh. Ya. Kalau kita takut dikomentari ya diam aja lah kita berarti. Ya. Yang penting kan kamu menyampaikan itu dan kamu punya argumentasi gitu. Ya. Itu aja, intinya seperti itu. Pak. Ya. Pak. Ya. Kok nggak ada suaranya, cuy? Udah ngomong aja. Halo, Pak. Ya. Ini, Pak, kalau di gudang kami tuh, Pak, gudang servis, kami tuh menghitung kapasitas rak, Pak. Jadi kami nggak menghitung kapasitas barang itu. Karena barang kami tuh kecil-kecil, Pak, dan banyak jenisnya. Nah, kami tuh kemarin menghitungnya itu cuma kapasitas rak. Kira-kira dalam gudang ini kapasitas raknya ada berapa sih jumlahnya? Gitu, Pak. Iya, nggak masalah kan. Sekarang kan setiap gudang itu fungsinya berbeda. Ada yang memang dia nggak pakai rak. Ya, kalau nggak dipakai rak berarti dia kan dalam bentuk tumpukan. Nah, berapa tumpukannya? Ya, contoh kayak gudang oli. Ya, gudang oli yang pakai drum itu. Itu kan nggak pakai rak. Ya kan? Drum, ya drum oli yang 200 liter itu kan nggak pakai rak. Ya kan? Nah, pupuk tadi kan nggak pakai rak juga. Ya, tadi kalsium karbonat. Nah, tapi kalau tapi barang-barang kecil dia pakai rak kan gitu. Ya silakan saja, no problem gitu ya, apa saja. Jadi kalau memang dia berbentuk barang yang bentuknya tidak beraturan, ya dihitung dimensinya. Kalau dia sudah menggunakan rak, ya dihitung apa namanya ya, besar raknya ya, dimensi raknya, ukurannya berapa gitu loh. Sehingga kalau gudang itu dibuat rak-rak seperti itu bisa memuat berapa rak, ya. Nah, cuman kalau di gudang servis itu kan harap diingat kan nggak semua barang itu pakai rak, ya. Nggak semua barang itu pakai rak. Mungkin ada yang nggak perlu pakai rak misalnya. Nah, itu seperti apa peletakannya, ya kan? Nah, sama kayak di gudang kebun juga sama kan. Nggak semua barang itu nggak semua yang ada di gudang itu pupuk kan. Kan ada alat-alat kerja misalnya. Nah, itu pakai apa dia penyimpanannya? Kalau memang dia hanya diletak di lantai, berapa luasan lantainya? Ya kan? Nah, seperti itu gitu loh. Jadi intinya kalau kita mau menghitung kapasitas gudang, ya harus disesuaikan dengan objek yang disimpan di gudang tersebut gitu. Ya. Jadi sama aja gitu. Kita mau pakai rak mau tidak ya bahasanya tetap satu, kapasitas gudang, bukan kapasitas rak ya. Kalau rak itu sudah ada ukurannya segitu. Satu rak itu berapa isinya atau muat berapa meter kubik gitu ya. Atau berapa dimensi barang yang bisa masuk ke situ. Nah, kalau kita kapasitas gudangnya itu di dalam gudang itu pakai rak ya, dalam satu gudang itu berapa rak kan itu. Ya, jadi tetap bahasanya namanya kapasitas gudang. Gitu loh.
Nah, hanya saja nanti satuan kapasitasnya itu bisa berbeda-beda tergantung objeknya. Ada yang kalau dia yang disimpan di dalamnya drum, ya berarti berapa drum. Kalau dia di dalamnya rak, berarti berapa rak. Kalau dia di dalamnya karung, berarti berapa karung. Kan begitu. Ya kan? Beda-beda. Gitu loh. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Pak, soal laporan, Pak. Kenapa? Kan kita sebenarnya ngerjain laporannya di ini Pak, di kampus kan kalau udah nyampe Bekasi. Ya. Tapi pihak dari PT-nya tuh mintanya nyusunnya setiap seminggu sekali disetor ke mereka, Pak. Ya, betul. Ya. Jadi itu sudah saya planningkan ya. Untuk laporan, memang seperti yang saya sampaikan sebelum berangkat kan, laporan itu hendaknya ditulis setiap hari, ya kan? Kemudian dirangkum dalam 1 minggu itu apa yang sudah kalian dapatkan, ya, beserta dokumentasinya, ya. Nah kemarin kan saya bilang itu disimpan supaya nanti pada saat penyusun laporan di kampus sudah siap kan gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang ya kalau hanya sebatas himbauan itu ya penyakitnya bisa diikuti bisa tidak. Tangan pun biar megangin ada. Ya. Nah, jadi untuk itu maka dengan ini saya wajibkan ya setiap minggu itu kalian harus membuat laporan ya, laporan kegiatan apa yang sudah kalian lakukan di sana dalam bentuk Word gitu ya. Gak usah dulu bicara bahasanya seperti apa ya, kamu tuliskan saja apa yang kamu dapatkan selama 1 minggu itu ya. Nah kemudian laporan itu nantinya diunggah ya, sebentar. Bisa terlihat tampilannya? Bisa, Pak. Oke. Jadi laporan itu nanti setiap minggu diunggah di link ini ya. Nanti saya bagikan linknya. Setiap minggu ada link yang saya bagikan. Ya. Jadi nanti kamu tuliskan, pilih nama kamu. Kemudian nanti di bagian pertama ini diunggah itu laporannya ya, format Word. Ya, format Word. Nanti kasih nama filenya seperti apa nanti saya buat di di grup ya, nanti saya share di grup nama filenya itu seperti apa. Ini yang dalam Word itu cukup 1 file saja ya, itu deskripsinya lah apa yang kamu dapatkan selama seminggu itu. Dan lagi jangan dulu bicara bahasanya gitu ya, yang penting apa yang kamu dapatkan selama seminggu itu bisa kamu tuliskan di sini. Ya, saya nggak batasi halamannya berapa. Yang penting ya kamu ceritakan aja semua apa yang kamu dapatkan selama seminggu itu. Ya. Kemudian berikutnya ada dokumentasi ya. Dokumentasi itu saya buat di sini dokumentasinya 20 file ya. 20 file. Ini walaupun di sini format gambar ya bisa saja nanti mungkin bentuknya bisa boleh PDF ataupun Word ya. Mungkin kalau gambarnya banyak, gambar itu bisa kamu taruh di Word. Ya, taruh di Word. Dibuat dulu kecil-kecil aja di Word gitu kan. Kemudian dibuat dalam 1 file ya, silakan diupload nanti di sini. Nah, ini walaupun saya sediakan space-nya 20, tapi bisa saja mungkin dalam 1 minggu itu kamu nggak punya dokumentasi ya nggak masalah. Jadi gambar ini sifatnya tidak harus sebanyak 20 gambar. Ya. Kalau kamu rangkum jadi 1 saja pun, misalnya untuk menghemat waktu ya, waktu upload gitu kan. Mungkin kamu jadikan 1 saja gambarnya di Word gitu kan, atau dibuat dalam bentuk PDF gitu. Kemudian diupload kemari. Ya. Tapi kalau yang ini tadi, yang dokumen ini, yang laporan, ini bentuknya Word ya. Bentuknya Word. Kalau yang lain ini bebas, mau JPG, mau GIF atau mau Word atau satu lagi PDF, ya itu bebas. Ya, saya siapkan 20 space di sini. Ya, kalau kamu mau pakai 1 aja nggak masalah gitu. Ya, kumpulkan.
Jadi seperti itu. Ini nanti setiap minggu ada linknya. Ini contohnya laporan untuk minggu pertama gitu ya. Nah seperti itu. Ya. Jadi setiap minggu. Nah, kapan Anda mengupload laporan ini? Ya, ya paling lambat hari Minggu ya. Paling lambat hari Minggu setiap minggunya. Ya. Nah, kalau misalnya kalian akan mengupload hari Sabtu ya seperti ini, ya kan? Kan PKL kalau hari Sabtu sampai tengah hari ya, jam kerja sampai tengah hari ya. Iya, Pak. Ya. Nah, misalnya Sabtu sore kamu mau upload ya, biar nggak berebut dengan yang lain silakan gitu. Atau Sabtu siang atau Sabtu pagi ya silakan saja. Tapi saya batasi paling lambat itu hari Minggu ya, Minggu malam itu sudah terupload semua. Pak, kalau telat ngumpulin itunya karena jaringan, Bilang kami cepat sinyal, Pak. Ya, itu kamulah ya. Yang penting setiap minggu itu laporanmu ada. Intinya begitu. Ya. Oh, berarti kalau hari Senin kita kumpul nggak apa-apa. Siap. Karena ya kalau kamu menumpuk-numpuk kewajibanmu nanti kamu sendiri yang susah. Intinya seperti itu ya. Nah, jadi ya sesegera Ya, Pak. mungkin kalau sudah selesai dikumpulkan gitu. Nah, seperti Ya, itu. Pak. Ya. Ini sebenarnya ini manfaatnya buat kalian juga ya. Jadi kalau nanti di akhir PKL gitu ya, di akhir PKL, ya kadang-kadang ya walaupun ya kita nggak berharap itu terjadi, tapi pengalaman yang lalu-lalu itu ada saja kejadian ya. Yang laptopnya rusak lah, yang HP-nya rusak, HP-nya hilang, filenya rusak, flash disk-nya hilang dan sebagainya. Ya, ini kadang-kadang dijadikan sebagai alasan untuk meminta dispensasi penyusunan laporan. Nah, saya nggak mau itu terjadi kali ini. Oleh karena itu sudah saya siapkan antisipasinya seperti ini. Jadi kalau ada kendala-kendala teknis seperti tadi, nggak ada cerita ya. Kamu tinggal minta ke saya untuk mendownload semua laporan yang sudah kamu upload sebelumnya sebagai bahan penyusunan laporan. Seperti itu. Ya. Jadi makanya dokumentasi segala macam semuanya diupload di sini supaya nanti kalau ada kendala-kendala teknis ya tidak sampai mengganggu proses penyusunan laporan. Intinya seperti itu. Ya. Nah, ini PKL sudah berjalan 3 minggu. Ya, jadi ini nanti ada 3 link ya, tolong jangan salah upload ya. Kalau minggu pertama ya lihat di link yang minggu pertama. Nanti kalau minggu kedua ya minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya. Jadi sesuaikan dengan file yang akan diupload gitu. Ya, disesuaikan dengan judulnya di sini. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya yang mau kalian kumpulkan pun ya laporan yang kalian sampaikan kepada perusahaan ya silakan saja. Gitu loh. Ya, silakan saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, Ya. kalau dalam misalnya seminggu tuh aktivitasnya di gudang tuh itu aja gitu loh, Pak. Ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Ya, tapi fotonya beda-beda gitu, Pak. Loh, kan Iya, Pak, cuman tadi fotonya saya beda-beda. bilang kan. Saya bilang tadi, bisa saja mungkin nggak perlu ada foto gitu loh. Kalau memang yang mau diceritakan itu nggak ada fotonya. Ya kan? Ya namanya kerjaan di pabrik, di perusahaan ya memang rutinitas tiap hari ya begitu-begitu aja. Kan tinggal bagaimana atau apa yang bisa kita tangkap dari aktivitas rutin tadi. Itu aja. Menurut nggak perlu di ruangan gitu. Ya kan? Ya sama kayak di kebun juga begitu. Misalnya panen. Ya setiap hari kan ada panen. Ya kan? Jadi kalau boleh saya katakan bisa saja mungkin minggu pertama kamu baru mengenal kegiatan gitu kan. Minggu kedua kegiatan yang sama diulang lagi. Ya tentunya di situ kesempatan untuk memahami, mendalami ya kegiatan tadi gitu loh. Minggu ketiga mungkin sudah luar kepala kegiatannya. Ya, minggu keempat mungkin sudah mahir, ya. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi
nggak usah dikeluhkan tiap hari Pak kegiatannya itu aja. Ya memang begitu namanya orang kerja juga seperti itu. Ya, itu intinya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya. Laporan minggu ini satu orang satu atau perwakilan aja, Pak? Ya masing-masing. Masing-masing membuat karena nanti kamu menyusun laporan PKL-mu itu berdasarkan data yang kamu punya gitu loh. Ya. Ingat ya, yang kamu ceritakan adalah pengalamanmu, apa yang kamu alami, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan. Ya. Jadi gunakan bahasamu sendiri. Jangan bahasa temanmu. Ya. Kalau masalah data, iya data memang harus sama. Contohnya, misalnya ini jumlah truk gitu ya, jumlah truk di kebun ini ada 10. Ya, kamu bilang truknya ada 10. Nah, temanmu nanti cerita truk juga jumlahnya harus 10. Temanmu yang lain lagi harus 10. Ya, kalau kamu cerita 10, temanmu ceritanya 9, yang lain ceritanya 8. Nah, ini malah aneh kan gitu. Kenapa bisa beda-beda? Ya kan? Nah, tapi kapan kamu menceritakan truk yang 10 itu? Nah, tentunya kan momennya berbeda kan gitu. Foto misalnya, foto dokumentasi. Ya. Cara kamu memfoto, cara temanmu memfoto kan pasti beda. Ya kan? Nah, seperti itu. Ada lagi? Silakan. Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi sebelum padam Zoom-nya. Pak, Ya. mau nanya, kalau apa sih kegiatan itu tuh diproses gimana Pak? Itu dimasukin juga enggak? Soalnya kemarin kami itu karena nggak ada kerjaan di gudang, jadi kami masuk ke proses Pak. Iya, terus apa yang kalian amati di sana? Grading, Pak. Grading. Ya, alur-alurnya gitu Pak. Iya, alurnya. Terus apa lagi? Sambil nanya-nanya ya. Terus masih apa mengamati lagi? aja sih Pak, amati aja Pak. Terus bertanya Ya. juga sama apa? Ingat ya, kalau di sana kan itu kalian di bagian administrasi ya. Nah, tentunya kan yang harus diamati di sana adalah bagaimana proses menggrading itu. Apa sih yang dihasilkan dari grading? Ya. Apa yang dihasilkan dari proses grading itu? Dokumen apa yang digunakan? Ya kan? Apa yang diisi di dokumen tersebut? Selanjutnya apa yang diisi di dokumen tadi selanjutnya diapakan itu datanya? Nah, itu harus tahu. Ya. Misalnya nih, grading ini digunakan untuk menentukan potongan ya, atau denda. Denda TBS yang dipasok gitu kan. Yang tadinya yang 5 ton ya, dengan grading ini berarti potong sekian kilo misalnya. Nah, itu jadinya seperti apa? Seperti itu. Ini kan akan mempengaruhi jumlah uang yang akan diterima oleh pemasok nantinya kalau dia buah pihak ketiga. Ya kan? Nah, itu harus tahu apa gunanya grading itu. Ya, dokumen of sheet-nya, form untuk isian grading itu seperti apa. Ya. Nah, demikian juga diproses. Diproses itu kan ada log sheet. Ya, di stasiun-stasiun itu ada log sheet. Log sheet itu diisi apa? Terus data-data itu diisi buat apa? Ya kan? Nah, itu kan harus tahu. Jadi amati proses operasional itu kalau diterjemahkan ke dalam dokumen itu seperti apa. Lantas data-data yang ada di dokumen itu tadi nanti gunanya buat apa? Itu harus tahu. Ya kan? Misalnya kita ambil di proses ya di rebusan. Di rebusan misalnya ada log sheet rebusan gitu kan.
Itu di sana ada jam masuk lori, jam keluarnya. Ya itu untuk apa itu dicatat? Ya kan? Untuk apa itu dicatat? Lantas kalau sudah dicatat nanti untuk apa? Dikemanakan itu data itu? Nah itu kan, ya. Nah di stasiun-stasiun lain ya, kayak di kamar mesin misalnya, di kamar mesin itu nanti ada catatan HM, apa namanya hour meter, apa namanya KWH, catatan KWH yang terpakai, ya, solar yang terpakai, itu kan dicatat. Nah itu untuk apa itu dicatat? Nah itu kan semua kan administrasi. Ya, nanti ditelusuri kemana dokumen itu setelah dari masing-masing stasiun. Nanti selesai ganti hari gitu ya. Itu kan di closing ya, logsheetnya di closing. Nah itu dikemanain logsheet itu? Ya kan, dikemanakan itu setelah selesai dicatat. Nah itu kan harus tahu. Untuk masuk ke kembali kita kenalan kita ya, karena posisinya ada lagi yang orang nggak punya email sama nomor telepon yang nggak ada lagi, jadi susah ya. Oke, kita masuk ke dalam ke cara pernah. Oke, di sini ya. Yang mungkin banyak sekali ya, termasuk kalau di pabrik itu ya, termasuk itu lembur misalnya, lembur karyawan proses itu bagaimana pencatatannya, dasar pencatatannya apa gitu. Jadi kalau si A itu dikatakan lembur 3 jam, itu dasarnya apa atau dari mana dilihat? Ya, dari mana dilihat bahwa si A itu lembur 3 jam. Terus nanti kalau ada operator-operator itu yang lemburnya dipotong, itu kenapa dia dipotong gitu kan? Karena kan pada hakikatnya orang proses itu kan kerjanya bareng ya. Ya kan? Masuknya bareng, pulangnya bareng. Kan gitu. Tapi kadang-kadang jam lemburnya bisa beda-beda. Nah, itu kalian tanya, kenapa bisa beda? Dasar pembedanya apa gitu. Nah, itu harus tahu. Ya. Beda dengan karyawan kebun. Kalau karyawan kebun ya kerjaannya udah selesai ya oke. Dia personil ya, per orang itu bisa beda-beda. Tergantung pekerjaannya. Tapi kalau diproses itu sepertinya masuknya bareng, pulangnya bareng. Tapi pada kenyataannya nggak semua itu jam kerjanya dianggap sama. Ya. Nah, jadi apa yang membedakan jam kerja masing-masing karyawan tadi? Nah, itu harus tahu. Ya, karyawan maintenance juga begitu ya. Kalau ada orang maintenance lembur itu apa yang menjadi dasar karyawan tersebut dianggap lembur? Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi kira-kira? Kalau masih ada lagi, kita biar kita aktifkan lagi Zoom-nya. Ini karena sudah mau habis. Ya, kalau memang nggak ada lagi ya sudah. Kita cukupkan sampai di sini. Ada lagi kira-kira? Bertanya, Pak. Kamu ada Ya? pertanyaan lagi? Kalau SOP tadi kan Oke. tunggu dulu. Oke, kalau gitu kita padamkan dulu ya, sudah mau habis. Nanti silakan join kembali ya. Baik, Pak. Baik, Pak.